sini akan memaparkan terkait dengan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Land Value Capture terhadap pembiayaan kawasan heritage Kota Lama Tangerang. Dan untuk latar belakang, fenomena itu pada awalnya dimulai dari UNESCO yang menjadikan heritage sebagai bagian dari program pembangunan dunia, yang saat ini eksistensi heritage itu dia bisa berpotensi terhadap peningkatan daya lahan di dalam kawasan dan sekitar kawasan itu sendiri. Nah, tapi pada faktanya perlindungan terhadap heritage itu sulit diimplementasikan karena adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kawasan heritage. Nah, salah satu faktornya karena heritage itu skema pembiayaannya masih bergantung kepada pemerintah pusat. Nah, sehingga pada saat kemarin juga ditarik ke flashback belakang itu pada saat terjadi COVID, maka pelestarian heritage itu sulit untuk dilakukan karena sebagian besar alokasi anggarannya dialihkan ke bidang kesehatan seperti itu. Nah, dengan fenomena tersebut, maka perlu adanya alternatif pembiayaan, skema pembiayaan yang bisa mendukung bagaimana heritage ini bisa lestari tanpa bergantung kepada anggaran pemerintah pusat. Nah, urgensinya apa? Di sini urgensinya adalah nilai historis, salah satunya di kawasan Kota Lama Tangerang itu sudah mulai menurun value heritage-nya. Yang kedua, penerapan land value capture terhadap peningkatan ekonomi di sekitar kawasan ini menjadi salah satu instrumen penting. Dan yang ketiga, di Indonesia sendiri, ini penelitian land value capture belum banyak dilakukan. Dan di konteks heritage itu belum ada yang melakukan, sehingga ini novelty-nya. Untuk tujuannya itu mengidentifikasi, mendeskripsikan pengaruh LVC dan pembiayaan kawasan heritage. Kemudian untuk pertanyaannya apakah ada faktor lain selain investasi yang turut serta dalam pengembangan mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam dan sekitar kawasan heritage. Kemudian instrumen yang digunakan itu apa? Nah, ini untuk kondisi geografis, demografis, dan sarananya. Kemudian tunjangan kebijakan itu kita mengacu kepada yang heritage itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kemudian ada perda mengenai RT RW-nya. Nah, ini untuk teori land value capture. Land value capture itu merupakan mekanisme pembiayaan yang bisa mengurangi keterbatasan pembiayaan pada suatu kawasan. Nah, di sini ada 3 variabel utama yang digunakan, ada joint development, tax increment financing, dan property tax. Kemudian dijabarkan lagi menjadi berbasis pajak dan pengembangan bersama. Kemudian di sini ada konsep pemikiran land value capture, jadi melalui intervensi pemerintah, pembangunan yang dilakukan di kawasan heritage. Nah, bagaimana pembangunan tersebut bisa berimplikasi terhadap peningkatan nilai lahan di dalam dan sekitar kawasan heritage. Kemudian benefitnya apa? Diberikan apa dari kebijakan itu, kemudian nantinya nilai lahan yang sebelum pembangunan dan setelah pembangunan itu terjadi peningkatan. Nah, peningkatan tersebut yang kita alihkan untuk melestarikan kawasan heritage. Seperti itu. Ini untuk positioning penelitian terdahulunya, kemudian kerangka berpikirnya, metodologi yang kita pakai menggunakan purposif dan random, kemudian untuk pengumpulan data primer dan sekunder itu ada melalui beberapa studi literatur, observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian ini variabel yang digunakan. Ini tahapan penelitiannya. Nah, kemudian untuk gambaran dan value capture ini terjadi di beberapa kawasan, jadi eksistensinya dicirikan. Kemudian ini beberapa kenyamanan dan eksklusivitas. Nah, ini untuk struktur pemodelannya, jadi ada land value capture ini berada pada variabel dependent dan independent. Kemudian di bawahnya moderator. Untuk moderator itu merupakan ekosistem heritage yang di luar bagian dari land value capture. Ini untuk hasil analisisnya kira-kira seperti ini. Jadi terdapat 25 hubungan yang 9 hubungannya itu diterima hipotesisnya dan 16 terjadi penolakan hipotesis. Nah, dari situ ditemukan bahwa terjadi 9 hubungan yang bisa digunakan untuk oleh pemerintah dalam mengembangkan kawasan heritage Kota Lama Tangerang. Jadi mekanisme itu tidak bergantung kepada yang dikembangkan tadi oleh kawan saya seperti itu. Ini untuk instrumennya kita berbasis pajak yang tadi termasuk ke dalam tax increment financing. Jadi di sini bagaimana nanti pajak itu bisa memberikan penambahan biaya baik itu dari segi PPN, PPH, dan PBB. Tapi untuk bangunan heritage di dalamnya itu kita dibebas insentifkan seperti itu. Kemudian ini ada konstruksi modelnya. Jadi yang atas itu merupakan kondisi faktual, kondisi fakta di lapangan, dan di bawah merupakan kondisi yang sudah melalui olahan yang diadaptasi dari Opus.
strategi pengembangan untuk eksistensi kawasan heritage, jadi memanfaatkan potensi bangunan untuk memberikan daya tarik, untuk meningkatkan ekonomi, kemudian pembiayaannya, itu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, kemudian melakukan pelatihan terhadap masyarakatnya, kemudian aksesibilitas itu melengkapi papan petunjuk, karena memang ini menjadi salah satu parameter yang memang berpengaruh terhadap pelestarian kawasan heritage. Kemudian kemudian transportasi umum itu moda transportasinya perlu ditambahkan untuk kenyamanan dan kebersihan, jadi melakukan penambahan atau melakukan meningkatkan intensitas dari peningkatan jumlah pembuangan sampah. Kemudian ada internalisasi nilai Islam, dan yang terakhir kesimpulannya dia ada pengaruh antara 25 hipotesis antara variabel value capture dengan kawasan kota Lama Tangerang. 25 hipotesis itu terjadi, 13 variabel hubungan secara langsung dan 12 secara tidak langsung. Kemudian terdapat faktor lain yaitu ekosistem heritage, dan pada konteks land value itu yang harus didorong merupakan variabel kenyamanan, dan kemudian variabel pelestarian. Nah, instrumennya itu instrumen pajak, dan rekomendasi pemerintah bisa mengoptimalisasikan hubungan-hubungan yang tadi. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memprioritaskan proses keuangan, karena tadi yang mempengaruhi besar itu keuangan. Dan untuk kelemahannya, kawasan Kota Lama Tangerang itu memiliki potensi tapi belum menjadi kawasan wisata. Seperti itu. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.